Oke, selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam, apapun itu terserah. Ya, yang penting selamat datang di channel Bukan Scientist. Nah, kali ini kita mau bahas soal kimia nih. Hal yang sederhana sih ini, yang nggak tahu waktu SD atau SMP, mungkin udah dikenalkan dulu dengan dua hal ini. Jadi ada yang namanya itu unsur gitu ya. Nah, unsur dan ada yang namanya senyawa. Nah, kalau teman-teman pernah eh, belajar tentang apa ya, rumus molekul gitu kalau nggak salah tuh dari air misalkan, karena kalau digambarin kurang kurang lebih ya ini kayak gini nih. Bentar. Nah, air itu kan oksigen yang berikatan dengan eh, hidrogen ya. Duh, kok nggak bagus ya gambarnya. Maklum ya nih pakai mouse jadi agak susah. Nah, ini kan air ya, itu H2O. Nah, H2O ini atau air ini merupakan sebuah senyawa ya, ini suatu senyawa. Nah, senyawa ini suatu kesatuan gitu yang terdiri dari 3 unsur yaitu ya dari ya ada unsur hidrogen, unsur oksigen dan unsur hidrogen yang ini. Jadi ada 2 unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. 2 atau 3 ya berarti. Ya intinya sederhananya ya. Jadi unsur itu suatu apa ya? Zat yang tidak bisa dibagi lagi gitu. Kayak misalkan ini oksigen ini nggak bisa diuraikan lagi. Nah, beda dengan senyawa. Nah, senyawa ini bisa diuraikan. Ya bisa diuraikan, kayak ini H2O bisa dipecah gitu ya, dilepas. Dan jadi nanti ada dua unsur hidrogen, terus ada satu unsur oksigen. Nah, jadi senyawa ini adalah gabungan ya dari beberapa unsur yang, nah ini di sini yang poin utamanya, yang membentuk suatu apa ya, suatu zat yang punya sifat yang baru gitu, yang berbeda dengan si unsurnya itu. Nah, soalnya contoh lainnya aja kayak misalkan nitrogen. Nah, ini kan unsur ya, unsur nitrogen. Tapi ada juga senyawanya itu yaitu gas nitrogen yang dua. Nah, ini ada perbedaan gitu antara nitrogen yang ini dengan yang ini. Nah, jadi intinya senyawa itu kurang lebih apa ya, gabungan dari unsur-unsur yang membentuk suatu zat yang punya sifat yang berbeda gitu dengan penyusun awalnya, dan senyawa ini bisa diurai kembali ya menjadi unsur-unsurnya dengan suatu reaksi kimia tertentu. Nah, di sini aku mau ngambil pelajaran yang menurutku cukup berguna gitu ya. Bukan cukup sih, sangat berguna gitu untuk meningkatkan kreativitas kita. Ya, jadi ini sebenarnya ada trik untuk berpikir kreatif. Nah, penasaran kayak gimana? Jadi kayak gini nih. Ada salah satu cara yang sangat sederhana untuk berpikir kreatif. Nah, cara sederhananya adalah kita kombinasikan dua hal yang berbeda, ya. Misalkan kotak sama segitiga. Kita kombinasikan sehingga nanti akan membentuk suatu hal baru yang ya bisa dibilang unik gitu. Karena berbeda dengan awalnya, ya. Jadi kayak rumah kan, maksudnya simpel sederhananya kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk berpikir kreatif, ya. Mungkin sangat sepele gitu ya, sangat sederhana, tapi jangan salah ya, teknik kayak gini tuh pengaruhnya itu besar banget. Ya jadi banyak hal-hal yang kita saksikan sekarang ya, penemuan-penemuan yang kita pandang kreatif, itu ada beberapa yang berasal dari cara berpikir kayak gini. Jadi cuman menggabungkan dua hal yang berbeda, terus kepikiran sesuatu yang baru gitu. Ya, jadi ini ibarat unsur-unsur kimia bereaksi membentuk senyawa. Nah, berpikir kreatif juga sama. Ya, jadi ada suatu ide, kombinasikan dengan ide lain, lalu menghasilkan ide yang baru. Nah, kurang lebih ya kayak gitu ya. Dan
apa ya, nah, sebagai informasi juga gitu ya, di channel Bukan Saintis sendiri itu menggunakan cara berpikir yang sederhana ini. Ya tapi di sini aku nggak akan kasih tahu ya, silahkan pikirkan sendiri gitu ya, kira-kira ide apa yang digabungkan dengan ide apa gitu ya, sehingga menghasilkan ide channel Bukan Saintis. Nah, itu kalau teman-teman jeli gitu ya, channel Bukan Saintis ini terdiri dari 2 komposisi, 2 komponen, 2 penyusun, atau 2 unsur gitu. Nah, yang pertama itu apa dan satu lagi itu apa. Ya kalau coba gabungkan itu dan teman-teman bisa melihat bahwa, oh iya, Bukan Saintis itu ternyata itu, ya. Nah, itu aja yang mau aku share kali ini, ya seperti biasa, semoga gak ada manfaatnya. Dan ya seperti biasa juga, jangan like, jangan komen, jangan subscribe, biar nggak tahu ya video-video selanjutnya apa, biar penasaran aja. Terima kasih.